pemateri pertama. Kenalkan, nama saya Ulfantu sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Imam Malia dari pemateri. Perkenalkan, nama saya Lucia Sabrina sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Sultan Adi Pratama sebagai materi 5. Budidaya ikan nila semakin berkembang di Indonesia. Ikan nila dipilih karena pertumbuhannya yang cepat, daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang bervariasi, serta nilai gizi yang tinggi. Ikan nila menjadi komoditas penting baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomian masyarakat. Tantangan dalam membudidaya ikan nila juga tidak dapat diabaikan. Masalah seperti penyakit ikan, manajemen kualitas air, dan persaingan pasar mengharuskan adanya inovasi dan penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan budidaya ikan nila harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, akademis, pelaku usaha, dan masyarakat guna mewujudkan sektor
amonia. Dan nitrit yang tinggi dapat menyebabkan stres pada ikan dan memperlambat pertumbuhannya, bahkan memicu kematian ikan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk rutin melakukan pengujian kualitas air guna memantau parameter-parameter penting seperti pH, suhu, dan kadar oksigen. Nah, penggantian air secara berkala dapat penggunaan sistem aerasi yang baik dapat membantu memastikan ketersediaan oksigen yang cukup bagi ikan. Selain itu, pengaturan kolam bisa digunakan untuk menstabilkan pH air dan meningkatkan kualitas lingkungan dan kolam secara keseluruhan. Nah, selain itu juga penyakit ikan juga merupakan kendala yang sering terjadi dalam budidaya ikan nila. Ikan nila rentan terhadap infeksi bakteri, jamur, dan parasit dan dapat menyebar cepat dan merusak kolam budidaya. Bagaimana potensi ekonomi dari budidaya ikan nila adalah meningkatkan kesejahteraan petani ikan. Budidaya ikan nila memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani ikan. Baik dari segi berdampak langsung maupun dampak ekonomi lainnya. Ikan nila memiliki permintaan besar yang stabil dan harus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional. Berkat karakteristiknya yang mudah diterima konsumen dan nilai gizi yang tinggi. Selain itu, budidaya ikan nila dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor perikanan, mulai dari produksi benih, pakan ikan, hingga distribusi dan promosesan hasil panen. Setiap saat dalam siklus budidaya membuka peluang pekerjaan. Ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada petani ikan, tetapi juga kepada masyarakat di sekitar daerah budidaya. Next. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan nila? Baik dari apa itu? Aspek keberhasilan budidaya ikan nila lain dari aspek teknis. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan nila? Baik dari aspek teknis maupun non teknis. Oke, satu, faktor teknis, kualitas air. Kualitas air yang baik sangat penting untuk kesehatan ikan nila. Parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, dan kadar karbon dioksida harus dijaga dalam besaran yang ideal. Suhu ideal 27 sampai 30 Celcius. pH ideal 6 sampai 8. Oksigen terlarut minimal 5. Satu, faktor teknis, kualitas air. Kualitas air yang terbaik sangat penting untuk kesehatan ikan nila. Parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, dan kadar karbon dioksida harus dijaga dalam kisaran yang ideal. Suhu ideal 27 sampai 30 Celcius. pH ideal 6 sampai 8. Oksigen terlarut minimal 5 mili. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan nila baik dari aspek teknis maupun non teknis? Satu, faktor teknis. Yang pertama itu adalah kualitas air, yang dimana kualitas air yang baik sangat penting untuk kesehatan ikan nila. Parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, dan kadar karbon dioksida harus dijaga dalam kisaran yang ideal. Kedua itu ada suhu ideal yaitu 27 sampai 30 derajat Celcius. Ketiga yaitu ada pH ideal yaitu kisaran dari 6 sampai 8. Keempat ada oksigen terlarut minimal 5 mg per liter. Yang kelima yaitu ada pakan. Yaitu pakan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan ikan nila sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan. Pemberian pakan yang tepat dalam jumlah yang sesuai akan mendukung hasil budidaya yang optimal. Yang kedua itu ada faktor teknis, yang dimana manajemen dan pengetahuan petani ikan dalam mengelola budidaya, termasuk dalam hal teknis seperti pemeliharaan dan pencegahan penyakit sangat mempengaruhi hasil budidaya. Pelatihan dan pengalaman dalam budidaya ikan nila sangat penting. Yang kedua itu ada ketersediaan
kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam